tetapi kemudian mereka kembali ke tempat kesenangannya dan melupakan penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin itu dibenarkan? Oleh karenanya, ketika kita berbicara dari sudut pandang ilahiyah, sudut pandang kemanusiaan, ketika kita berbicara dari sudut pandang teokrasi, seorang pemimpin, dia tidak berhak untuk menikmati kekayaan ketika rakyatnya kelaparan. Hadirin para pemirsa sekalian, adanya kekecewaan dalam sebuah sistem demokrasi, kekecewaan rakyat dikarenakan dia telah salah memilih pemimpin, adalah satu konsekuensi. Ketika rakyat tidak menginginkan satu pemerintahan yang otoriter, ketika rakyat ingin aktif dan menentukan sendiri sistem, undang-undang, hukum, dan pemimpinnya, maka dia akan menemukan konsekuensi seperti ini. Adakah solusi lain? Ada satu sistem di mana ketika masyarakat tidak ingin sebuah pemerintahan yang otoriter, tetapi juga tidak ingin pemerintahan dengan sifat demokrasi liberal, ada satu sistem pemerintahan yang diistilahkan dengan teodemokrasi. Teodemokrasi adalah sebuah pemerintahan di mana nilai-nilai seorang pemimpin ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala, oleh ketentuan syariat, bahwa pemimpin haruslah seorang yang memahami hukum, bukan hanya memahami, dia menguasai hukum, sangat mengerti undang-undang. Seorang pemimpin, dia haruslah orang yang tidak cenderung kepada dunia, tidak cinta kepada dunia, tidak senang pada kemewahan. Seorang pemimpin yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Tuhannya. Pemimpin yang memiliki keadilan. Sehingga apabila rakyat menemukan adanya pribadi-pribadi, figur sesuai dengan sifat-sifat yang ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia memilihnya, maka rakyat aktif menentukan siapa pemimpinnya, tetapi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah yang dinamakan dengan teodemokrasi. Syarat pemimpin tidak diatur oleh manusia. Syarat pemimpin dan kriteria pemimpin ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada 2 orang, ada 3 orang yang memenuhi kriteria tersebut, maka silahkan rakyat memilih 3 orang di antara mereka. Ini adalah teodemokrasi. Lantas bagaimana untuk menentukan pribadi-pribadi yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwa orang yang memiliki kepedulian terhadap rakyat adalah orang yang tidak pernah berhenti berjuang untuk hak rakyat. Mereka adalah orang yang selalu berhubungan dengan rakyat. Mereka berbicara atas nama rakyat. Mereka menyampaikan logika dan argumentasinya atas nama rakyat. Tindakan dia tidak lepas daripada kepentingan rakyat. Dia bergaul bersama rakyat, hidup sesuai dengan kehidupan rakyat. Ketika rakyat dalam penderitaan, maka mereka hidup dalam penderitaan bersama dengan rakyat. Sehingga rakyat mampu menilai bahwa dia adalah orang yang benar-benar berbicara tentang kepentingan rakyat. Dan orang yang jujur berjuang untuk rakyat. Dan rakyat dapat melihat secara langsung, orang ini adalah orang yang suka bertindak zalim ataukah orang yang lurus dalam keadilan. Rakyat dapat melihat secara langsung,
Orang ini adalah orang yang takut kepada Allah, mengharap Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang mengejar popularitas dan kekuasaan. Rakyat memiliki kesempatan untuk melihat itu semua. Tetapi di samping itu, dia harus memiliki pemahaman, harus menguasai pemahaman terhadap hukum dan undang-undang. Selain adil, selain cinta kepada rakyat, tidak cenderung kepada dunia, takut kepada Allah, dia harus orang yang menguasai dan memahami hukum. Apabila ditemukan orang-orang seperti ini, maka masyarakat dapat memberikan pilihan kepada mereka. Para pemirsa sekalian, ini adalah satu realitas, suatu kenyataan di mana kita ikut terlibat di dalamnya. Setiap penderitaan dan musibah serta bencana, kita ada di dalamnya. Tidak ada yang dapat kita salahkan. Kita tidak dapat menyalahkan pemimpin. Kita tidak dapat menyalahkan rakyat. Semua daripada kita memiliki peranan untuk terciptanya musibah dan bencana ini. Bahwa setiap jeritan anak yang kelaparan itu disebabkan oleh ulah kita. Oleh karenanya, membekali diri dengan pengetahuan, membekali diri dengan ma'rifat, mencoba melepaskan diri dari dunia, bersabar untuk kita menanggung sesuatu demi sebuah kemenangan. Tidak mudah menerima uang untuk memenangkan seseorang. Tidak mudah menerima hadiah untuk memenangkan seseorang. Ketika itu kita dapatkan, ketika itu bersama kita lakukan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kemenangan, mengantarkan kita semua kepada kemenangan, mengantarkan kita kepada cita-cita yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenyangkan orang yang kelaparan dari bangsa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang dari bangsa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada mereka yang bodoh dari bangsa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan yang terasing ke tempat mereka dari bangsa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dan mengampuni dosa kita semua. Saya memohon maaf atas setiap kesalahan yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.